Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kelas ini. Untuk anak-anakku kelas IPS 4, apabila ada buku yang masih berserakan atau sampah-sampah yang ada di atas meja, kita bersihkan terlebih dahulu agar pembelajarannya nanti berjalan dengan efektif, dengan nyaman juga. Oke, saya beri waktu untuk kalian membersihkan tempat duduk kalian, meja kalian. Dan kalau misalkan ada buku yang tidak berkaitan dengan pendidikan agama Islam, tolong dimasukkan ke dalam tas ya anak-anak ya. Oke, kemudian saya minta ketua kelas dari PS4 untuk menyiapkan dan memimpin doa. Ya silakan Ferdian untuk menyiapkan kelas ini dan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa. Pertama-tama Bapak ingin absen dulu ya, biar hari ini Bapak bisa tahu mana yang berangkat dan mana yang nggak berangkat. Apa langsung aja yang nggak berangkat siapa sih? Oh, yang nggak berangkat si ini ya, si Aat sama si Lisna. Oh, mereka kenapa tuh? Kalau misalkan nanti kalian nggak berangkat, harus dikasih keterangan ya, biar Bapak bisa tahu alasan kenapa kalian nggak berangkat, biar nggak di alfa. Oke, kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul Busana Muslim merupakan cerminan kepribadian dan keindahan. Ini materinya. Kira-kira papan tulisnya kelihatan nggak ya, papan tulis mini? Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi ini, kalian masih ingat gak materi yang kemarin yang sudah Bapak jelaskan tentang kejujuran sebagai cerminan kepribadian? Ya, Bapak bersyukurlah kalau misalkan kalian semua masih mengingat ya. Oke, sekarang Bapak mau nerangin ini. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama itu kedudukan pakaian sesuai dengan syariat Islam, itu yang pertama. Yang kedua itu fungsi pakaian berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga adab berpakaian berdasarkan syariat Islam. Oke, Bapak jelasin lebih rinci lagi ya. Poin yang pertama dulu, kedudukan pakaian sesuai dengan syariat Islam itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, bunyinya itu seperti ini. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allakum yatadzakkarun. Tuh ayatnya. Artinya apa? Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Itu ya, ayat yang menjelaskan tentang berpakaian, pentingnya berpakaian. Kemudian fungsi dari pada pakaian itu apa sih? Di sini saya jelaskan ada 3. Yang pertama, menutup aurat. Hukumnya wajib ya, menutup aurat wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Menutup aurat itu sangat penting, apalagi bagi orang-orang muslim ya. Aurat ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di sini auratnya laki-laki itu berarti dari pusar sampai lutut ya. Kalau auratnya perempuan itu semuanya ya, semua aurat kecuali telapak tangan sama area wajah, sama wajah doang.
Kemudian pakaian sebagai penghias diri, jadi cerminan kepribadian kalian, karakter kalian itu bisa dilihat dari tampilan pakaian kalian. Kalian rapi, kalian kusut, kalian wangi, itu cerminan kalian ya, penghias diri. Ya lebih baik wangi lah daripada kalian gak wangi, karena orang lain juga menilai kita terutama dari pakaian dulu. Kalau misalkan gak kenal, kalau udah kenal ya terserah deh. Yang ketiga, pelindung badan. Pelindung badan itu artinya terutama dari sinar matahari ya, kan matahari kan panas. Kalau misalkan siang-siang tuh, fungsi pakaian itu sebagai pelindung, dan juga apa sih ya, pelindung dari hal-hal negatif seperti kotoran, seperti polusi udara, debu dan lain sebagainya. Melindungi kulit dari tubuh kita, itu fungsi dari pakaian. Sebenarnya banyak sih fungsi dari pakaian, ya nanti kalian cari sendiri deh. Nanti bapak mau kasih PR, tapi bapak mau jelasin yang ini dulu. Kemudian ada berpakaian berdasarkan syariat Islam. Itu di sini bapak jelasin ada 8 ya. Yang pertama, pakaian harus menutup aurat. Sudah dijelaskan ya tadi, fungsi menutup aurat memang kewajiban, dan ada juga di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Dan yang kedua, pakaian harus bersih dari kotoran. Ya masa sih kita berpakaian pakaiannya masih kotor, apalagi untuk sholat, bener gak sih? Untuk beribadah tentunya kita harus suci, harus bersih. Dan kemudian yang ketiga, model pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai model pakaian perempuan. Begitupun sebaliknya. Ya kayaknya lucu aja ya kalau misalkan laki-laki masa pakai kerudung, masa laki-laki pakai daster, kan nggak enak lah kelihatannya. Yang perempuan juga nggak boleh pakai pakaian laki-laki ya. Tapi walaupun seiring perkembangan zaman itu masih ada sih, banyak malahan perempuan memakai pakaian laki-laki seperti celana yang ketat, itu kan sebenarnya pakaian laki-laki. Tapi kalau perempuan pakai pakaian laki-laki sekarang agak umum ya, sering kita lihat. Tapi kalau misalkan laki-laki pakai pakaian perempuan kan aneh gitu, kayaknya kayak banci lah gitu. Kemudian yang nomor 4, pakaian laki-laki tidak boleh dari jenis kain sutra. Laki-laki itu nggak boleh dari jenis kain sutra. Tapi kalau misalkan perempuan, dia dibolehin saja sih. Kemudian poin yang kelima, pakaian tidak boleh digunakan untuk menebar kesombongan. Saya jelasin ya, sebenarnya menebar kesombongan itu bukan dari pakaian saja sih. Sombong emang tidak dibolehkan dalam Islam ya. Sombong kan karena itu merupakan perbuatan buruk, perbuatan tercela. Jadi kalian semua jangan sombong ya anak-anak ya. Kalau ada gurunya nyapa, terus bersikap rendah diri, supaya teman kalian dan orang sekeliling kalian itu nyaman, senang lah dekat dengan kalian. Kemudian nomor 6, ini mendahulukan yang kanan. Kalau misalkan kita memakai pakaian, itu dahulukan yang kanan. Sebenarnya bukan pakaian saja sih, kalau kita melakukan hal yang positif juga harus mendahulukan yang kanan. Seperti misalkan kita makan, kita minum, itu harus diawali dengan tangan kanan kita mengambil makanannya. Kemudian nomor 7, itu warna putih lebih baik daripada warna lain. Warna putih lebih baik dari warna lain, khususnya untuk laki-laki ya, karena warna yang paling suci itu kan putih, yang kelihatannya cerah gitu, yang kelihatannya indah, itu putih. Kemudian yang nomor 8, berdoa ketika mengenakan pakaian. Ini hukumnya wajib ya.
ketika mengenakan pakaian, ya bukan pakaian doang sih, ketika kita makan, tidur, atau melakukan hal yang lain itu harus berdoa dulu. Berpergian jauh juga harus berdoa. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak ingin membagi kelas ini ke dalam 3 kelompok. Langsung aja ya. Nanti kelompok yang pertama membahas tentang keindahan kedudukan pakaian sesuai dengan syariat Islam, dan kelompok yang kedua membahas tentang fungsi pakaian berdasarkan syariat Islam, dan kelompok yang ketiga ada berpakaian berdasarkan syariat Islam. Langsung saja Bapak bagi ke dalam 3 kelompok ya, berhitung mulai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Ini kelompok 1 nanti kalian rangkum ya, apa yang tadi kalian cerna, apa yang tadi kalian dapatkan di dalam materi yang pertama, dan kelompok kedua itu apa yang kalian cerna dan apa yang kalian dapatkan di poin yang kedua, yaitu fungsi pakaian berdasarkan syariat Islam, dan kemudian yang ketiga juga dapat yang materi ya. Urut ya, 1 2 3 saya bagikan 1 2 3. Oke. Kalian diskusikan ya dengan teman kalian nanti, ya bolehlah minggu depan atau kapan ya, jangan sekarang, minggu depan aja. Nanti perwakilan dari kelompok maju menjelaskan materi sesuai dengan apa yang tadi kalian dapatkan materinya. Sekarang kalian resume dulu, kalian diskusikan. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit ya, berhubung jamnya udah mepet 10 menit. Oke. Oke, mungkin sekiranya diskusi selesai ya.